Pemirsa, KST Papua kembali dengan sengaja membunuh warga sipil untuk menebarkan teror di Papua. Apakah aksi sadis KST Papua juga dapat masuk dalam pelanggaran HAM? Episode sorotan kali ini akan mengangkat tema tentang KST Papua dan pelanggaran HAM. Bersama saya Lucy Toang, inilah sorotan Matoa TV. Aksi brutal dan kekejaman kelompok separatis teroris Papua atau KST Papua kian hari semakin sadis. Bukan hanya aparat keamanan, namun mereka saat ini menargetkan warga sipil. Hal itu terbukti dari sejumlah peristiwa yang mengenaskan. Di antaranya telah memakan korban mulai dari tenaga kesehatan, guru, pekerja jalan, hingga 8 orang pekerja telekomunikasi juga turut dibantai. Bukan hanya itu, KST Papua juga merusak dan membakar sejumlah bangunan sekolah, puskesmas termasuk rumah-rumah warga. Sebelumnya mereka mengklaim keberadaannya telah memperjuangkan suara dan aspirasi masyarakat Papua. Namun nyatanya justru berbanding terbalik. KST Papua dengan aksi brutalnya tidak segan-segan membunuh warga sipil termasuk anak kepala suku di Papua dan menebarkan teror di tengah masyarakat. Sudah sepatutnya semua pihak baik pemerintah, para penggiat HAM, para pemuka agama, para tokoh adat dan masyarakat mengecam tindakan sadis KST Papua. Dengan begitu, jelas sekali KST Papua telah melanggar hak asasi manusia. Yang terbunuh bukan saja para pekerja yang berasal dari luar Papua, tetapi juga orang asli Papua yang merupakan putra dari tokoh masyarakat setempat yang juga turut dibunuh oleh para pelaku. Tindakan ini tindakan yang di luar kemanusiaan. Tindakan yang sangat kejam, melanggar hak asasi manusia dari orang-orang yang saat ini dijadikan sebagai korban oleh mereka. Dan ini tanpa provokasi apa-apa. Mereka tidak melakukan satu serangan, tidak melakukan kegiatan perang, tidak melakukan kegiatan yang bermusuhan. Mereka datang untuk membantu. Patutlah semua pihak, baik pemerintah, masyarakat, para pegiat hak asasi manusia, para pemuka agama, para tokoh adat seharusnya mengecam peristiwa-peristiwa yang sifatnya mengandung kekejaman semacam ini yang dilakukan baik terhadap para pekerja infrastruktur, telekomunikasi, ataupun para pekerja jalan dan jembatan, ataupun para pekerja kesehatan seperti perawat, dokter, atau para pekerja pendidikan seperti guru, yang mereka semua menjadi korban dari tindakan-tindakan kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab ini. Berdasarkan data yang ada, sepanjang tahun 2022 tercatat setidaknya sudah 8 kasus dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh kelompok separatis teroris Papua. Kejadian-kejadian itu menewaskan 13 orang dan 8 orang luka-luka, di mana sebagian besar dari mereka adalah warga sipil. Bercermin dari aksi brutal dan kesadisan KST Papua, penegakan hukum harus dilaksanakan secara konsisten. Wajah Papua menjadi tercoreng akibat aksi yang tidak dapat diterima oleh akal sehat. Saya pikir kita harus ingat, orang-orang ini bukan pihak-pihak yang sehari-hari berpikir dan berjuang untuk meningkatkan kesejahteraan warga. Ya. Mereka mengganggu keamanan, mereka menjadi beban bagi masyarakat, ya. Karena semua yang dibutuhkan oleh mereka harus juga disertakan atau dipenuhi oleh pemerintah daerah, atau oleh pemerintah desa, ya, atau oleh masyarakat kampung, yang sering dijadikan sebagai sasaran kekerasan. Ini tidak boleh kita biarkan. Penegakan hukum harus berlangsung. Kita harus ingat,
bahwa dalam jenis atau kategori hak asasi manusia kategori ketiga, hak untuk menikmati pembangunan itu adalah hak asasi manusia. Ya, jadi hak untuk menikmati pembangunan adalah hak asasi manusia. Hak untuk mendapat pelayanan kesehatan yang baik itu adalah hak asasi manusia. Hak untuk mendapat pelayanan pendidikan yang baik itu adalah hak asasi manusia. Langkah-langkah atau tindakan-tindakan orang untuk mencegah terjadinya kegiatan pendidikan, mencegah terjadinya kegiatan pelayanan kesehatan, mencegah terjadinya kegiatan pembangunan infrastruktur, itu merupakan satu hambatan terhadap pelaksanaan hak asasi manusia. Ya, ini yang harus kita pahami bila benar-benar kita berjuang atau memperjuangkan hak asasi manusia bagi setiap umat manusia yang ada di muka bumi. Sementara itu kita ketahui bahwa orang-orang Papua adalah orang yang ramah, baik hati, dan penuh kasih terhadap sesama. Oleh karena itu, KST Papua tidak mewakili wajah Papua. KST Papua mewakili kekejaman, mewakili tindak kejahatan, tindak pidana, menimbulkan rasa takut, dan menimbulkan teror kepada warga Papua. Aksi KST Papua telah melampaui batas dengan selalu menewaskan warga sipil di Papua. Tentunya aksi KST Papua tidak dapat dibenarkan dalam sudut pandang manapun dan telah melakukan pelanggaran HAM. Demikian, sorotan Matoa TV kali ini. Sampai jumpa.